Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi dengan NIM 2502 0411 0032. Program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A akan mengumpulkan tugas video dari mata kuliah Tarikh Tasyrik yang diampu oleh Bapak Dr. Samsul Ma'arif. Saya akan menjawab tentang analisis hubungan antara fikih dan usul fikih dalam kerangka epistemologi hukum Islam. Nah, hubungan antara fikih dan usul fikih dalam kerangka epistemologi hukum Islam merupakan hubungan antara hasil pemikiran hukum dengan metode untuk memperoleh hukum tersebut. Dalam epistemologi Islam, usul fikih berfungsi sebagai teori pengetahuan hukum atau manhaj istinbat. Nah, sedangkan fikih adalah produk hukum yang dihasilkan dari proses penalaran itu. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan hukum Islam. Secara epistemologis, fikih berarti pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu. Nah, dalam terminologi ulama, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Fikih mencakup berbagai ketentuan ibadah, muamalah, munakah, jinayah, dan lain sebagainya. Karena itu, fikih merupakan hasil akhir dari proses ijtihad seorang mujtahid terhadap sumber-sumber hukum Islam. Nah, adapun usul fikih adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metode yang digunakan untuk menggali hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, usul fikih menjelaskan bagaimana cara memahami Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, serta metode lain dalam penetapan hukum. Dengan demikian, usul fikih berperan sebagai metode berpikir dalam hukum Islam. Dalam epistemologi, usul fikih dapat dipahami sebagai sumber dan metode pengetahuan umum. Sedangkan fikih adalah bentuk pengetahuan yang dihasilkan. Epistemologi hukum Islam tidak hanya menekankan sumber wahyu, tetapi juga cara manusia memahami wahyu tersebut melalui proses rasional dan linguistik. Nah, oleh karena itu, usul fikih menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan memiliki dasar argumentatif yang kuat. Nah, hubungan keduanya tampak jelas dalam proses ijtihad. Seorang faqih tidak dapat menetapkan hukum tanpa menggunakan perangkat usul fikih. Misalnya, ketika menghadapi persoalan baru yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, seorang mujtahid menggunakan kaidah qiyas, istihsan, maslahah mursalah, atau syad adariyah yang dibahas dalam usul fikih untuk menghasilkan keputusan fikih. Nah, dari sini terlihat bahwa usul fikih berfungsi sebagai metodologi, sedangkan fikih merupakan aplikasinya. Nah, selain itu, hubungan antara fikih dan usul fikih juga menunjukkan keseimbangan antara wahyu dan akal. Fikih tidak lahir semata-mata dari teks, tetapi dari interpretasi terhadap teks melalui metode tertentu. Usul fikih memberikan batasan agar penggunaan akal tetap berada dalam koridor syariat, sehingga produk fikih tetap memiliki legitimasi keagamaan. Nah, dalam sejarah perkembangan hukum Islam, munculnya berbagai mazhab fikih juga dipengaruhi oleh perbedaan metodologi usul fikih. Misalnya, perbedaan antara mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Dalam menetapkan hukum, banyak dipengaruhi oleh metode istinbat yang mereka gunakan. Hal ini membuktikan bahwa variasi produk fikih sangat berkaitan dengan kerangka epistemologis usul fikih masing-masing mazhab. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fikih dan usul fikih memiliki hubungan yang sangat erat dalam epistemologi hukum Islam. Usul fikih berfungsi sebagai dasar metodologis dan epistemologis dalam memahami sumber hukum, sedangkan fikih merupakan hasil konkret dan penetapan metode tersebut. Nah, tanpa usul fikih akan kehilangan dasar metodologisnya, dan tanpa fikih, usul fikih akan kehilangan dimensi aplikasinya dalam kehidupan umat Islam. Nah, seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak pantas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.